Bisa Podcast. Geliat Nicis Bisa Podcast, podcast inspiratif, kreatif, dan motivatif. Kita ketemu lagi setelah melewati bulan Ramadan, Lebaran, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini kita ketemu lagi dengan Bapak Abidin MSI selaku Kepala Bidang SMP di Kabupaten Kuningan. Halo Bapak. Halo. Sehat Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa nih Pak? Ya rutinitas seperti itu, melayani masyarakat. Melayani masyarakat. Mudik nggak Pak waktu Lebaran? Enggak, kebetulan kita di lokalan semua. Pribumi di lokalan ya Pak ya? Betul. Biasanya tradisinya apa Pak di sana kalau Lebaran? Paling kalau Lebaran berkumpul sama sanak saudara. Ya. Jauh pada datang, bertemu, saling bersilaturahmi, bermartabat gitu. Iya. Ya indah sekali lah. Indah sekali ya Pak, senang sekali. Hari ini kita mau membahas, sebentar lagi kan mau ada PPDB ya Pak. Betul. Masuknya sekolah, baik itu PPDB masuk maupun PPDB keluar. Betul. Mungkin bagi masyarakat tuh banyak yang belum mengerti bagaimana cara masuk ke sekolah ini gitu Pak. Betul. Apakah bagaimana caranya atau ada berbagai macam jalur, bisa dijelaskan mungkin Pak? Oke. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan maupun masyarakat yang mengikuti program ini di webinar ya. Atau di podcastnya SMP 1 Cilimus. Terima kasih atas atensinya. Ya. Pertama, Sama-sama, Pak. sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan sebagai salah satu unsur di pelayanan dasar ya, yang harus diberikan kepada masyarakat. Hak masyarakat untuk dapat menerima layanan pendidikan. Nah, dari proses-proses tersebut, maka pertama kita mengharapkan bahwa semua anak yang usia sekolah harus bersekolah. Apapun kondisinya, dimanapun mereka berada. Satuan pendidikan membuka ruang yang seluas-luasnya untuk memberikan kesempatan kepada siapapun masyarakat di usia sekolah untuk bisa menikmati layanan pendidikan tersebut. Itu esensinya seperti itu. Esensi Pak. Ya, apalagi kalau kita kaitkan dengan programnya UNESCO ya, Education for All. Pendidikan untuk semua. Artinya bahwa kita harus mulai aware dengan kondisi masyarakat, harus peka juga terhadap kondisi masyarakat. Manakala ditemukan ada anak usia sekolah yang tidak bersekolah, ayolah kita dekati, kita ajak bersekolah. Sekolah gratis ya, untuk bisa dinikmati oleh masyarakat. Begitu, pada prinsipnya seperti itu. Betul ya Pak. Kalau untuk usianya sendiri, masuk SMP itu kriterianya umur berapa Pak? Oke, saya akan bicara tentang legalnya dulu ya. Bahwa institusi, apalagi persoalan PPDB, penerimaan peserta didik baru, kadang-kadang menimbulkan hal-hal yang cukup krusial juga. Maka pemerintah kita menerbitkan beberapa legal yang untuk menjadi acuan bagi kita ya, para praktisi pendidikan. Untuk yang terbaru kita mengacu kepada Persesjen 47 tentang penerimaan peserta didik baru. Kemudian juga ada peraturan daerah, ada peraturan bupati, dan terakhir ada keputusan kepala dinas. Itulah legal-legal yang harus menjadi kesepakatan kita semua. Artinya bahwa setiap unsur, setiap lapisan dalam proses PPDB ini harus mengacu kepada aturan-aturan tersebut. Contoh misalnya, Persesjen mengatakan, bahkan ini beberapa tahun sebelumnya, bahwa kita mengenal 4 jalur ya PPDB. Di antaranya adalah jalur zonasi. Artinya bahwa pemerintah melalui legalnya memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi masyarakat terdekat dengan satuan pendidikan itu. Artinya jangan sampai bahwa masyarakat terdekat tidak bisa menikmati layanan satuan pendidikan
padahal dari sisi jarak dekat gitu. Malah dinikmati oleh orang-orang yang jauh. Nah, ini mungkin rasa keadilan kan. Ini demi rasa keadilan untuk bisa kita wujudkan. Maka diwujudkanlah jalur zonasi. Tetapi kadang-kadang ada mispersepsi di sini bahwa PPDB itu hanya jalur zonasi gitu. Oh iya. Tidak memberikan ruang-ruang yang lain. Itu tidak seperti itu. Artinya bahwa peraturan persejen ini secara komprehensif ya memberikan ruang-ruang kepada siapapun dengan spesifikasi dengan apa yang dia miliki dan dia butuhkan gitu. Jadi untuk masyarakat atau calon peserta didik yang dekat dengan satuan pendidikan maka dinaungi dengan peraturan zonasi. Nah, bagaimana untuk masyarakat atau calon peserta didik yang jauh tetapi dia ingin bersekolah di situ, ingin mendapatkan layanan pendidikan di situ, boleh. Maka kita ada jalur prestasi. Dimanapun sekolah itu berada, ketika anak itu memiliki prestasi, maka itu akan diterima. Karena pada prinsipnya sebetulnya yang namanya sekolah itu sama, Pak. Sama, karena kalau kita dilihat dari sisi pendidik, ya sekarang minimal udah S1 semua. Dan itu sudah diwujudkan semua. Dari sisi fasilitas, kita pemerintah, begitupun dinas pendidikan berupaya untuk mewujudkan fasilitas-fasilitas pendidikan yang merata dimanapun itu berada. Gitu. Jadi sebetulnya sekolah favorit ini harusnya sudah terkikis gitu ya, karena konsep yang kita bangun kaitan dengan layanan pendidikan ini sudah begitu komprehensif, sudah begitu berkeadilan gitu, baik dari sisi tenaga pendidiknya, baik dari sisi sarana prasarananya, pelatihannya, kurikulumnya juga sama gitu. Artinya tinggal atensi masyarakatnya seperti apa untuk mengembangkan sekolah itu. Itu baru yang kedua ya, kaitan dengan prestasi. Kemudian jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini diwujudkan untuk mengakomodir calon peserta didik yang dalam kondisi tertentu boleh dikatakan kurang beruntung, ya, baik dari sisi ekonomi misalnya, atau penyandang disabilitas. Maka jalur ini bisa dipakai gitu, bisa dipakai bagi calon peserta didik atau masyarakat yang ingin menyekolahkan dengan kondisi anaknya seperti itu. Ada jalurnya, ada jalurnya. Artinya semua lini ini diberikan kesempatan yang sama, diberi ruang yang sama. Dan kemudian karena alasan tertentu, misalnya karena orang tuanya pindah, maka di sini ada jalur perpindahan ya, yang juga dilegalisasi lewat undang-undang ini, peraturan ini diakomodir gitu. Artinya yang jelas mari semua pihak menyepakati ini semua gitu, agar kondusivitas terjadi, terwujud dalam rangka tadi meningkatkan layanan pendidikan yang lebih baik. Mungkin ada persyaratan-persyaratan ya terkait dengan zonasi. Nah, zonasi. Kan sekolah juga punya keterbatasan. Misalnya daya tampungnya. Dia ingin menerima sebanyak-banyaknya siswa, tapi ada daya tampungnya ya, kapasitas ruang kelasnya terbatas. Artinya dia membatasi diri misalnya dengan 10 rombel. 10 rombel. 10 rombel itu misalnya dia akan mengacu kepada SPM atau SN, standar nasional atau standar pelayanan minimal, kan gitu. Nah, di situ dibangun kesepakatan kan gitu. Nah, kadang-kadang ketika memang sekolah dengan daya tampung yang terbatas, kemudian jumlah siswa sudah banyak yang daftar, masih juga ada yang tidak terima dan memaksa gitu. Nah, ini kan persoalan artinya. Tetapi kalau semua pihak sudah menyadari ini, bahwa sekolah itu sama dimanapun ya,
mungkin ini tidak akan terjadi lagi. Nah, ini pentingnya kesepahaman ya, bahwa ada tahapan-tahapan, ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Kemudian misalnya sekarang ada fenomena baru, misalnya karena dia anaknya ingin sekolah ke sekolah A misalnya, maka jauh-jauh hari dia punten dalam tanda kutip nitip misalnya alamat. Nah, ini juga hal-hal yang seharusnya tidak terjadi gitu. Andai kan misalnya memang ada perpindahan, maka perpindahannya perpindahan keluarga. Gitu. Satu keluarga gitu ya. Tidak menitip gitu ya. Kan itu sah-sah saja kalau orang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain kan gitu. Maka di sini ada aturan yang harus kita patuhi minimal 1 tahun. Ya, itu bisa dilihat dari kartu keluarganya kan di situ, dengan atau keterangan-keterangan domisili yang diterbitkan secara resmi ya oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Itu seperti itu. Jadi ada untuk penerimaan peserta didik baru itu ada 4 jalur ya Pak. 4 jalur zonasi, jalur prestasi, jalur afirmasi, dan perpindahan. Untuk jalur prestasi sendiri itu prestasinya hanya akademik atau non akademik juga bisa Pak? Nah, ini jalur prestasi nih. Jadi kita akan memberikan reward ya kepada peserta didik yang punya prestasi. Dimanapun dia berada, keinginannya bersekolah dimanapun silakan. Karena prestasinya gitu, itu sebagai bentuk penghargaan ya. Nah, tetapi di situ ada tingkatan prestasi ya. Ada yang nasional bahkan internasional ya. Kemudian ada provinsi, misalnya ada kabupaten. Maka si satuan pendidikan akan mengumpulkan itu semua, kemudian dengan kuota yang ditentukan untuk jalur prestasi misalnya berapa persen, maka dia akan memilih dulu untuk prestasi tertinggi dulu, gitu, tertinggi dulu gitu. Nah, karena tadi kapasitas dan daya tampung yang terbatas. Nah, tapi ada hal juga yang harus kita pahami, ada fenomena kadang-kadang salah satu event akademik maupun non akademik, dia menyelenggarakan satu event dengan brand tingkat nasional gitu. Maka si sertifikatnya itu dikategorikan tingkat nasional. Tetapi dia lupa bahwa kalau tingkat nasional harusnya berjenjang dong. Tingkat kabupatennya harus ada, provinsinya harus ada, baru ke nasional. Nah, ini kadang-kadang jadi polemik juga gitu. Misalnya, Pak, anak saya punya prestasi tingkat nasional misalnya di dalam karate misalnya ya kan. Nah, kemudian si panitia menanyakan, oh berarti kalau gitu ada provinsinya dong? Enggak ada. Nah, ini juga menjadi perdebatan hari ini, yang seharusnya memang itu ada penjenjangan ya. Kalau ada nasional pasti ada provinsi dulu dong, yang gitu. Itu alurnya akan seperti itu. Artinya bahwa jalur prestasi itu memang membutuhkan legal dan event-event yang resmi ya, yang resmi yang diselenggarakan gitu. Itu untuk jalur prestasi. Kalau ya begitu yang sudah dijelaskan ya. Kalau misalnya di instansinya sendiri, misalnya di SMP tersebut dengan menyeleksi dari berbagai prestasi itu diseleksi dulu atau tidak Pak di sekolahnya sendiri? Iya, itu harusnya diseleksi. Harusnya diseleksi. Artinya kan tadi penjenjangan tadi ya. Kecuali kalau misalnya karena ini menjadi keputusan yang misalnya ranking 1, ranking 1 udah legal. Karena itu dokumennya kan sudah ada di raport. Nah, kecuali tadi kalau sifatnya event atau kejuaraan-kejuaraan, maka tadi si panitia jeli gitu bahwa siapa ini yang menerbitkan kan gitu, eventnya resmi atau tidak. Nah, itu untuk pengambilan keputusan bahwa si anak ini layak untuk masuk di jalur prestasi atau tidak gitu. Terkadang di masyarakat juga masih tabu ya Pak, minim informasi gitu. Bagaimana jika anaknya ingin masuk ke sekolah tersebut, mendaftar ke sekolah tersebut, kadang pun anaknya udah pesimis sendiri Pak, kayak nggak bisa, maksudnya tidak ada usaha untuk mengambil kesempatan itu. Nah, bagaimana tuh Pak? Ya, ini kan
perlunya komunikasi ya, Iya. sosialisasi. Nah, sekolah juga harus terinformasi secara utuh, baik dari sisi prestasi ya, ruang-ruang yang bisa diberikan ya kepada peserta didik. Nah, ini penting ya untuk tadi menghindari belum apa-apa udah minder duluan gitu ya, padahal sekolah pada prinsipnya akan mengakomodir semuanya dengan segala keunikannya, dengan segala kelebihannya, kekurangannya. Sekolah itu akan memberikan layanan terbaiknya gitu, karena ini sebuah tugas walaupun gimana juga gitu. Berarti dengan ada 4 jalur ini semua sekolah tuh sama ya Pak? Tidak ada Sama. favorit, semuanya favorit gitu. Iya, semuanya favorit gitu. Dulu waktu beberapa mungkin angkatan saya ya Pak, ketika ingin masuk ke sekolah, pengen di sekolah A, ketika tidak terima mereka tidak ingin sekolah. Nah, itu juga kadang-kadang seperti itu. Artinya ini perlu peran semua pihak. Iya. Tadi bahwa sekolah kita tuh semuanya berprestasi loh, gitu. Jadi kalau tidak diterima di sini ya bisa di sini, itu sama berprestasi juga gitu. Karena kita misi prestasi ini menjadi catatan besar ya bagi semua institusi. Kita dorong untuk semuanya berprestasi. Kan itu khususnya di jenjang SMP banyak. Sekarang raihan-raihan prestasi yang diraih oleh kelembagaan SMP itu banyak sekali. Artinya bahwa hampir semuanya sekolah berprestasi. Cuma mungkin kategorinya saja nih. Ada yang dari sisi akademiknya, ada non akademiknya, dari sisi tata kelola manajerialnya, dari sisi performan sekolahnya, ada sekolah adiwiyata, itu semua prestasi. Semua prestasi begitu. Prestasinya masing-masing sekolah ya Pak ya, memiliki keunggulannya masing-masing. Betul. Kalau misalnya persyaratan sendiri bagaimana Pak yang harus disiapkan? Oke. Ya, untuk jenjang SMP yang jelas dia telah dinyatakan lulus dari jenjang SD gitu ya. Maksimal usianya 15 tahun. Itu 15 tahun. 15 tahun. Nah, itu bisa diterima tadi sesuai dengan jalurnya ya. Sesuai dengan jalurnya kan gitu. Nah, jadi saya berharap kesempatan ini digunakan seluas-luasnya oleh masyarakat untuk mendorong ya putra-putrinya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Jangan putus asa ya Pak ya. Betul. Karena semua sekolah bagus. Karena kalau belajar bagaimana kitanya sendiri ya Pak, bukan karena sekolahnya. Iya, betul. Jadi support ya, dari semua ya, keluarga, orang tua, lingkungan itu juga menjadi hal penting ya. Bagaimana dia bisa menempuh jenjang pendidikan ini dengan baik kan gitu. Jadi pendidikan ini membuka semua pihak untuk ikut berpartisipasi ya dalam rangka mewujudkan kualitas layanan pendidikan yang terbaik lah gitu. Karena sekolah gimana niat dari kitanya masing-masing ya Pak. Betul. Kitanya semangat belajar, kitanya berprestasi, dimanapun sekolahnya kita bakal menjadi unggul bagi diri kita sendiri gitu ya. Betul. Ada yang lain Pak barangkali dari PPDB ini? Saya jelaskan di 2 jalur tadi ya. Untuk jalur perpindahan itu dibuktikan dengan SK-nya ya. Misalnya orang tuanya pindah tugas kemana, situ ada SK-nya kan gitu. Kemudian untuk yang jalur afirmasi, di situ juga ada legalitas yang harus dibuktikan. Misalnya untuk anak-anak yang kurang beruntung ekonominya, maka di situ ada SKTM ya, yang bisa disampaikan ke sekolah. Gitu. Kemudian kalau dalam kondisi tertentu, maka harus ada keterangan-keterangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga yang berkesesuaian gitu. Jadi tidak tidak sewenang-wenang pindah gara-gara mau masuk sekolah. Jadi harus ada urusan apa gitu untuk membolehkan keluarga itu pindah ya Pak ya. Betul. Dan kita kan sudah membagi persentase ya dari keempat jalur itu. Di undang-undang dikatakan bahwa zonasi itu minimal 50%. Itu 50% besar ya, cukup besar ya untuk di jalur zonasi. Tapi itu minimal.
Nah, Minimal. persentase dari setiap satuan pendidikan itu bisa didiskusikan ya sesuai dengan kondisinya kan gitu. Nah, kemudian jalur prestasi misalnya di situ ada misalnya 10% atau ada yang 20%. Itu prosentase itu selalu menjadi patokan ya, menjadi patokan yang juga disampaikan kan gitu. Itu untuk, nah bagaimana kalau prosentase kuota itu tidak terpenuhi, maka dilimpahkan ke jalur zonasi. Artinya bahwa jalur zonasi ini menjadi prosentase terbesar ya dari 4 jalur itu. Itu seperti itu. Ada perpindahan 5% misalnya, atau ada anak guru ya, anak pendidik itu juga ada Kuotanya. ada kuotanya kan gitu. Terpenuhi atau tidak itu tidak jadi masalah. Maka kuota yang ada itu akan dilimpahkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi. Itu jadi prosentase ini hanya patokan saja yang menjadi kebijakan satuan pendidikan. Seperti itu. Tadi kan ada Bapak sempat sebutkan anak guru ya Pak. Ya. Itu memang sudah tercantum di undang-undang atau Ada. ada? Itu ada di peraturan kepala dinas kita. Artinya bahwa misalnya seorang guru mengajar di sekolah A, nah anaknya tuh ingin ikut dengan bapaknya, ya itu boleh. Boleh. Di situ, boleh di situ. Artinya keluarga guru lah ya, keluarga guru iya. di situ itu boleh dengan kuota Kuota tertentu, tertentu. ya, kuota tertentu gitu ya. Iya. Itu. Jadi tidak mungkin misalnya satu guru masuk 50 anak gitu. nggak Tidak boleh, ya Pak ya. nggak Ada boleh. kuotanya tertentu. Anak yang bersangkutan sebetulnya, Iya. anak yang bersangkutan karena ada jalurnya misalnya, ini guru ngajarnya di SMP 1 Cilimus, dia tinggal di Mandiransan misalnya, Iya. itu bisa pakai jalur anak guru gitu ya, sekalian jalan misalnya sebagai petugas bersama-sama anaknya juga bersekolah di situ, iya. seperti itu. Berarti tidak ada persyaratan khusus yang harus dipersiapkan ya Pak? Itu SK di buktinya, ada SK tugas mengajarnya kan di situ. Semua juga harus teradministrasi secara baik. Ada instrumen-instrumen yang harus dipenuhi dulu seperti itu. Kalau saya baca ya untuk perpindahan orang itu masuknya kan di jalur perpindahan ya, perpindahan. Saya bacakan saja barangkali Boleh, ini. Tidak ambigu gitu. Iya, betul. Tidak salah arti. Untuk penugasan ya, perpindahan orang tua ya. Iya. Nah ini untuk jalur perpindahan orang tua ya. Nah, saya bacakan semuanya ini kadang soalnya biar nggak salah persepsi Iya, ya. betul, Untuk biar jelas. jalur perpindahan tugas orang tua atau wali peserta didik nih. Iya. Yang pertama, perpindahan tugas orang tua wali dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan. Kemudian surat keterangan pindah domisili orang tua wali, karena ini masuk dalam jalur perpindahan ya. Iya. Ini menyatu sistem redaksionalnya wali dalam peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil. Ini kalau perpindahan ya, bentuknya KK ya. Iya. Nah, kemudian perpindahan tugas orang tua wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua atau wali paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, itu 1 tahun ya. Nah, untuk anak guru, untuk anak guru atau tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa presentasi, karena di situ tadi ada presentasi ya. Iya. Jalur perpindahan orang tua wali yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah di mana orang tua atau wali atau sebagai guru tenaga kependidikan pada sekolah yang bersangkutan. Artinya tempat mengajarnya ya, tempat mengajarnya. Jika terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua wali, maka sisa kuota dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua mengajar. Nah, ini di situ ya. Jelas sekali bahwa secara legal, formal, hal itu bisa diakomodir seperti itu. Semoga bisa dipahami oleh masyarakat semuanya ya, yang lihat podcast ini bersama Pak Kabid.
ada motivasi mungkin Pak? Pertama, saya atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, PPDB ini sebagai momentum yang tepat ya, untuk semua mata, semua pihak melihat proses ini secara komprehensif ya, memahami aturan-aturan yang ada, yang baku ya, sehingga perjalanan PPDB ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar ya, memberikan kepuasan terhadap masyarakat ya dalam menyekolahkan anaknya di dunia pendidikan. Nah, di samping itu saya juga berharap bahwa momentum ini mari kita gunakan bersama-sama. Tadi manakala ada ya anak usia sekolah yang belum bersekolah, mari kita ajak untuk bisa bersekolah. Karena capaian angka rata-rata lama sekolah kita juga harus ditingkatkan, gitu ya. Kemudian demi masa depan yang lebih baik. Insya Allah dengan layanan pendidikan yang baik, dengan pendidikan yang bermutu, ini akan membawa kekuatan negara kita, kemajuan negara kita di masa yang akan datang. Seperti itu harapan kita semua. Semangat pokoknya kita untuk menempuh pendidikan ya Pak. Betul. Pendidikan wajib 9 tahun itu masih berlaku berarti ya Pak? Sekarang malah sudah 12 tahun. 12 wajib tahun, belajar 12 tahun. Itu program kita yang lagi kita dorong bahwa setiap warga negara, khususnya di Kuningan itu minimal wajib belajar 12 tahun. Artinya setara SLA ya, SMA, SMK itu 12 tahun. Itu lagi kita dorong. Memang tidak mudah untuk mendorong itu ya, tetapi insya Allah dengan semangat, dengan dukungan dari semua, kemudian seiring juga dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan makin baik, mudah-mudahan wajar Dikdas 12 tahun ini bisa kita wujudkan. Bisa terwujud ya Pak, khususnya di Kabupaten Kuningan kita ya. Betul. Jadi bersekolah itu kalian di mana saja, semua sekolah tuh sama berprestasinya ya Pak. Betul. Jangan lihat dari sekolahnya tapi lihat dari diri kita. Kayak pernah dengar kayak lihat berlian di atas tumpukan jerami atau jarum ya Pak itu. Nah, itu. Iya. Ya. Kalau intan di bawah lumpur juga. Iya, di bawah lumpur. Itu tetap aja intan. Jadi dimanapun kalian bersekolah, dengan niatan yang baik, dengan belajar yang sungguh-sungguh, prestasi akan muncul di situ. Tetap bersinar dimanapun kalian sekolahnya ya Pak ya. Betul. Gitu. Mungkin terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah datang ke podcast Necis ini. Udah keberapa kali ya kita ketemu di sini? Ada 3-4 kali ya. Semoga Bapak nggak bosan ya. Nanti bisa ketemu lagi kita di sini. Terima kasih sekali ini diundang lagi di podcast Necis. Makasih juga Bapak udah mengeluangkan waktu di tengah hari liburnya ya sekarang ya Pak. Betul. Boleh Pak, subscribe, like, komen. Ya, jadi untuk masyarakat, ya, untuk siapapun yang nonton di podcast ini, Necis Bisa, jangan lupa di subscribe, ya, sebanyak-banyaknya, biar podcast ini tetap eksis, ya, tetap berjaya dan podcast yang paling diminati, seperti itu. Amin. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Semoga sehat selalu. Amin. Bisa berjumpa lagi. Amin. Kayaknya Bapak suaranya bagus ya buat nyanyi. Gimana kalau Bapak nyanyi? Enggak, nanti di lain kesempatan. Nanti di lain kesempatan ya Pak. Biasanya kan kita tanya jawab cepat ya Pak. Kayak sambung lirik sih sebenarnya ini Pak. Gitu. Iya. Apakah Bapak ada lagu favorit? Ada sih. Apa tuh? Cuma ya nanti di kesempatan yang lain. Oke, nanti di kesempatan yang lainnya ya. Terima kasih. Nanti. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye. Kasih.